Baik teman-teman, di hadapan kita merupakan hamparan begitu ya, batu yang unik sekali. Kalau kita lihat secara seksama begitu ya, batu ini bersisik. Ya, ini adalah sudah diyakini oleh orang-orang di sini, masyarakat luas di sini, bahwa batu ini dulunya merupakan ular yang bertapa. Namanya Nogorojo. Nah, di sini teman-teman, saya bisa membuktikan bahwa hempasan ombak yang menerjang saat ini. Nah, seperti ini saudaraku. Coba dilihat ya. Ini bukan main-main ya, teman-teman. Di jam, nah, bisa dilihat teman-teman. Di jam 9 pagi, ombak di sini sudah menerjang di ketinggian kisaran 10 meter saudaraku. Menghempas begitu ya, menabrak begitu ya tebing-tebing yang ada di sini. Dan inilah yang dinamakan ular naga raja yang membatu, teman-teman. Bisa dilihat, coba dilihat, diperhatikan secara seksama. Ini adalah sisiknya, teman-teman. Ini adalah sisiknya. Jadi tertata dengan jelas begitu ya, dengan pola-pola yang memang seolah-olah sengaja dibuat begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Wih. Jadi sekian ratus maupun ribuan, mungkin bahkan sampai jutaan tahun batu yang maksud saya ular yang membatu ini ya diterjang ombak sedemikian besarnya saudaraku. Masya Allah. Wih. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah sisiknya. Untuk panjangnya ini kisaran mungkin ada 100 meter lebih ini teman-teman. Jadi yang saya pijaki saat ini merupakan tubuhnya begitu ya. Nah, bisa dilihat sisiknya teman-teman. Coba diperhatikan secara seksama ya. Ini adalah sisik ular yang bernama ular Nogorojo. Ular Nogorojo merupakan utusan Aji Saka yang diutus untuk menguasai wilayah sini. Namun warga sini menolak dan memberontak, sehingga bertarunglah ya semua warga di sini ya dengan secara kompak begitu ya, bertarung dengan naga raja atau raja raksa, maksud saya ular raksasa itu, dan kalah teman-teman. Ular raksasa tersebut kalah, sehingga dipotonglah ular tersebut menjadi 3, dan disinilah bagian tubuhnya begitu ya, ekornya berada di Banyuwangi dan kepalanya berada di Malang. Wih. Jadi di sini ini merupakan tubuhnya teman-teman, yang memanjang kisaran 100 meter dengan lebar kisaran 5, mungkin ada ini kisaran berapa ini, 50 mungkin ada ini teman-teman ya, 50 mungkin ada ini. Dan untuk panjangnya itu lebih, saya rasa ya, untuk 100 meter lebih ya, saya rasa lebih. Jadi memang benar-benar raksasa begitu ya, ular raksasa yang membatu teman-teman. Dan itu mungkin kejadian di jutaan tahun yang lalu. Kita tidak tahu ya teman-teman. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa itu ya. Berbagai macam keajaiban-keajaiban mungkin terjadi teman-teman. Wih. Dan ombaknya seperti ini. Nah, itu karang-karang ataupun kerang-kerang yang menempel itu sudah pada membatu itu. Ombaknya seperti itu. Wush. Luar biasa. Seperti itu teman-teman, ombaknya. Ngeri yo. Ombak di sini tuh ngeri. Jadi itulah versi yang pertama. Dan versi yang kedua ya, kalau yang pertama tadi adalah naga raja yang membatu atau ular raksasa yang membatu. Untuk versi yang kedua ini adalah adanya orang yang bertapa teman-teman, dan mengharapkan hidup yang abadi. Jadi bertapa di sini mengharapkan hidup yang abadi, tidak pernah mati begitu ya, dengan mempunyai kesaktian mandraguna ya. Dikabulkanlah orang yang bertapa tersebut karena mungkin keyakinannya begitu ya, bertapa di sini mungkin dengan waktu yang cukup lama begitu ya. Terus ketika dikabulkan, tiba-tiba orang tersebut menjadi batu ya. Jadi ya masuk akal juga
abadi, hidup abadi ya. Seperti ini sudah abadi di sini ya. Orang yang bertapa tersebut tiba-tiba berubah menjadi ular dan menjadi batu di sini. Nah, ini adalah sisiknya teman-teman. Bisa dilihat ya, perhatikan dengan seksama bahwa batu-batu ini ya seolah-olah itu memang seperti sisik ular begitu, yang memanjang begitu ya. Apakah secara kebetulan karena terbentuk dari alam kita tidak tahu, atau legenda itu ternyata memang benar-benar nyata, saudaraku. Memang benar-benar nyata. Apa boleh buat? Kita tidak hidup di zaman itu ya. Jawa penuh mistis ya. Perlu digarisbawahi bahwa Jawa yang pada umumnya Indonesia itu penuh mistis, saudaraku. Penuh mistis. Nah, bisa dilihat ini urat-uratnya ya, atau ototnya mungkin ya. Nah, seperti ini saudaraku. Wih, otot atau uratnya ini saudaraku. Luar biasa ini. Nah, itulah sosok bertapa yang mengharapkan hidup abadi, sehingga dikabulkanlah orang yang bertapa tersebut hidup abadi dan berubah menjadi ular dan membatu di sini. Abadi di sini, teman-teman. Dan ini menjadi suatu apa ya, istilahnya daya magnet tersendiri, karena wisata ini sudah dinamakan Watu Ulo dengan adanya sisik. Coba diperhatikan dengan adanya sisik-sisik seperti ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Jadi batu-batunya itu bersisik seperti ini. Wih, dan ini luar biasa, saudaraku. Ini menjadi magnet atau daya tarik wisatawan begitu. Sampai detik ini pun ya banyak sekali orang-orang yang berkunjung di sini. Baik dari warga Jember sendiri, luar Jember, bahkan sampai dari luar negeri. Ya. Berwisata di sini untuk melihat keanehan ataupun keunikan begitu ya, keajaiban alam yang hamparan dari batu yang panjang ini mirip seperti ular yang membatu, saudaraku. Saya waktu buka video ini berada di kisaran 30 meter dari sini. Sebetulnya sudah melanggar, teman-teman, karena saya tahu kondisi alam di jam 9 itu ombak tidak begitu besar ya, sehingga ya itu tadi ya, artinya saya sudah melewati batas larangan sebetulnya, teman-teman. Dan ya itu tadi, karena di jam sebelum jam 12 ya, artinya masih pagi, itu di sini itu ombaknya masih kondusif ya. Kalau di jam 12 ke atas saya rasa sudah meninggi, sehingga tidak boleh di titik ujung sana. Begitu, teman-teman. Wih. Luar biasa. Nah, ini teman-teman. Dan bisa diperhatikan ya, batu-batu di sini itu ditata sedemikian rupa ya, bukan dengan tangan-tangan manusia, tapi ini adalah terbentuk dari alam, atau bisa jadi memang benar legenda itu benar-benar nyata. Ada dua versi, yaitu adanya sosok orang yang bertapa yang menginginkan hidup abadi sehingga dia dikabulkan doanya dan berubah menjadi ular dan membatu di sini, atau dengan versi yang kedua, adanya utusan dari Aji Saka yaitu bernama Nogorojo atau Naga Raja yang diutus di sini untuk menguasai wilayah sini, namun warga di sini memberontak dan berperanglah dengan Naga Raja tersebut, dan Naga Raja tersebut kalah ya. Naga Raja tersebut kalah dan dipotong menjadi 3 bagian. Tubuhnya berada di sini, kepalanya berada di Banyuwangi, dan maksud saya ekornya berada di Banyuwangi dan kepalanya katanya berada di Malang, yaitu di daerah Nusa Kambangan sana, teman-teman. Oh, Balai Kambang sana maksud saya. Wih. Ini adalah ekornya, teman-teman. Bagian tubuh ya yang agak bagian belakang begitu ya. Dan bisa jadi di bawah dari pasir ini ya, itu masih ada bagian-bagian tubuhnya itu begitu. Mungkin karena tertutup ya, tertutup pasir, sehingga hanya terlihat bagian-bagian atasnya saja ya, teman-teman. Nah, oke, seperti ini saudaraku. Dan ini luar biasa ya. Kalau kita coba melihat di bagian sini, di bagian sini mengeras begitu sudah, teman-teman. Sudah mengeras begitu, seolah-olah sudah menjadi seperti besi ya, teman-teman. Nah, sudah menjadi seperti besi.
Dan kalau kita lihat dari sini, seperti inilah kondisinya ya. Nah, seperti ini kondisinya. Ini adalah Watu Ulo. Dalam bahasa Jawa, watu adalah batu, ulo adalah ular, yang artinya batu ular, yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan luangkan waktunya teman-teman ketika kalian sudah penasaran ya, untuk melihat lebih jelas lagi secara dekat adanya batu ular ini. Kalian bisa lihat di sini, datang ke sini dan bisa searching di Google Maps Watu Ulo Jember. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.